Ini siapa yang selamat sore teman-teman. Apa kabar? Selamat berpuasa buat teman-teman yang berpuasa ya. Sore ini aku bikin Zoom. Soalnya kemarin mikir ngapain ya di bulan Ramadan. Sore-sore jam 4 suka gabut gitu kan. Ya aku nggak tahu deh apa hari ini hari yang tepat ya. Karena hari Jumat kan. Most people mungkin pada pergi buka puasa di luar sama teman-teman apa segala macam. Tapi ya aku pikir kayaknya kok kalau diundur lagi energinya nggak dapet nih. Mumpung pas lagi dapet, terus mungkin juga beberapa orang juga kayak kayak mau dong gitu. Tapi ya anyway, ke kita mulai aja. Selamat sore teman-teman. Aku Heidi. Aku Certified Facilitator untuk Access Consciousness. Dan buat teman-teman yang belum belajar Access Consciousness atau Access Bars, etc., ilmu ini adalah ilmu yang mengajarkan tentang kesadaran, di mana Itu hmm, Pulau Rijaya 7,5 berarti di thank you. Di mana ilmu ini mengajak kita untuk nggak punya judgment atau atas apapun, sehingga kita lebih memiliki yang namanya possibilities dalam hidup. So, access consciousness intinya adalah gimana kita connect kembali dengan diri kita, yang mana kalau kita banyak punya emosi yang terpendam di alam bawah sadar, kemarahan yang tersimpan, trauma yang ada di dalam badan atau dalam diri atau pikiran atau tubuh, sehingga kita nggak bisa mengakses yang namanya kesadaran kita itu. Kita nggak bisa mengakses yang namanya awareness sama consciousness kita. So everything that brings up, let's destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom box, all 100 short boys, prophets, basic Christians, and beyonds. Mungkin kalian yang belum pernah kenal akses akan bertanya, Mbak Hidi ngomong apaan sih? Gitu kan. Right, wrong, good, bad, what, pok, all 100 short boys, prophets, basic Christians, and beyonds. Intinya itu adalah clearing statement. Untuk tahu fungsinya itu apa, kalian bisa mengakses yang namanya www.theclearingstatement.com. Di situ mungkin akan dijelaskan apa sih fungsinya clearing statement. Tapi secara singkat saya akan bisa bilang bahwa clearing statement itu nggak usah dipikirin artinya apa, tapi niatnya adalah menghilangkan atau menetralkan judgement yang ada di pikiran kita sehingga kita nggak punya certain sudut pandang atau certain point of view atas hal tersebut, sehingga dengan begitu kita bisa menciptakan namanya possibilities lain. Apakah buat teman-teman ini make sense semua yang saya omongin? Gak usah dipikirin artinya apa. Kalau mau tahu definisinya bisa masuk, bisa klik www.theclearingstatement.com. Di situ bisa dijelasin lebih lanjut, tapi rasakan saja energinya pada saat saya mengucapkan itu. Jadi saya mengucapkan clearing statement itu tujuannya adalah untuk menetralkan semua emosi, semua rasa yang muncul pada saat kita mengingat hal tersebut. Dan pada saat kita menetralkan rasa dan semua emosi yang ada, kalian akan lebih namanya allowance, lebih bisa receiving, lebih bisa perceive, know, be, and receive apapun yang ada di sekitar kita untuk kita bisa tahu kita mesti ngapain. Atau kita lebih bisa menciptakan namanya possibilities. Everything that springs up, will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, book, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyond. Terima kasih ya teman-teman yang siapapun yang join di call ini. Aku sengaja bikin call judulnya narsistik karena mungkin ada beberapa teman-teman yang eh, sehari-hari mungkin kayak dekat dengan orang-orang seperti ini. Mereka ada di sekitar kita, mau itu teman kerja kantor, keluarga, bahkan teman terdekat. Dan gimana sih caranya supaya kita ease dengan orang-orang seperti itu? Makanya call ini sengaja aku buat. Narsistik sendiri itu berasal dari katanya mitos. Aku ngelihat dari ChatGPT ya. ChatGPT atau dari internet. Itu sebenarnya mitos atau pokoknya orang Greek zaman dulu tuh ada yang namanya Narcissus. Dan dia itu eh, seneng banget tanpa sengaja. Jadi dia pergi kayak jalan-jalan di nature gitu. Terus dia kayak ketemu kayak pond atau kolam yang bening banget, airnya jernih banget. Terus di situ dia ngelihat refleksi atau bayangan dirinya dan dia sangat tergila-gila atau kayak kayak bangga banget kayak
apa ya, kayak gila, gue kok secakep itu ya, gue sekeren itu ya. Ternyata aku tuh luar biasa ya. Jadi eh, bangga atau senengnya itu beda dengan tidak grateful ya. Lebih lebih ke jadinya jatuhnya ke sombong, jatuhnya merasa bahwa dia yang terhebat, teranu, teritu, sehingga eh, yang keluar itu adalah kebanggaan atau proud to himself, bangga terhadap dirinya, tapi lebih ke negatif ya, bukan hal yang positif. Ya anyway, eh, itu latar belakang daripada istilah narsisis. Tapi kalau misalnya di keseharian, yang saya juga baca dari literasi-literasi psikologi, orang narsisis adalah orang-orang yang memang senang sekali mengontrol orang lain. Dia orang yang senang apa ya, memanipulasi orang. Dia senang memberikan kontrol, bukan senang ya. Dia itu giving control in order untuk dia bisa mengatur sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia juga toxic. Toxic tuh ya kalau kita deket dia tuh kayak energinya tuh give it to me, give it to me, give it to me gitu loh. Kayak lu ikutin yang gue mau ya. Kalau lo nggak mau, you will disaster ya kayak gitu deh. Pokoknya ada kayak energinya tuh kayak gitu sehingga kita setiap dekat dengan orang-orang seperti itu tuh kita nggak nyaman. Terus aku juga baca di literasi psikologi bahwa mereka itu sangat jago manipulate people, memanipulasi orang, menggaslight orang. Apakah teman-teman tahu tentang gaslight? Gaslight itu eh, melakukan sesuatu, menarasikan sesuatu sehingga kita sampai tidak bisa tahu lagi tentang kebenaran. Karena kemudian instead of kita melihat kebenaran, kita jadi merasa bahwa kita yang salah. Jadi semua narasi itu bisa sedemikian rupa diputar sehingga kita kayak jadi, ini kan aku komplain tentang dia ya karena dia salah. Tapi kenapa jadi dia bikin aku merasa bersalah? Itu gaslight. Sehingga kita nggak bisa ngelihat what's true, what it is. Apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan kita lebih kepancing untuk align dan agree terhadap apa narasi yang dia ciptakan. Sehingga of course ya kalau kayak gitu kita drain banget ya. Terus narsistik juga mereka jago banget ya mengarang cerita ya. Mereka sangat a very good liar, maksudnya gini, a very good liar tuh means kita tuh kalau misalnya bohong, kalau emang orang bener ya, kita tuh kalau bohong tuh pasti ada ngerasa tidak nyaman, ngerasa kayak insecure, ngerasa kayak we did the wrong things gitu ya. Tapi kalau dia enggak, dia melakukan itu pokoknya kayak biasa aja, kayak nggak ada yang salah. Dia kayak yang namanya ilusi benar salah tuh nggak ada deh di dia. Sehingga dia sering berbohong in order untuk memanipulasi orang, tapi dia juga feeding their self untuk bilang bahwa eh, apa yang dia bilang bohong itu jadi suatu kebenaran. Jadi error sih. Nggak tahu deh, teman-teman ada nggak sih yang punya pengalaman ketemu orang-orang seperti itu? Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh ya langsung di kolom chat. Tapi kalau misalnya enggak, saya lanjutin dulu. Apapun pengalaman kalian, apapun perasaan kalian pada saat kalian bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan pada saat emosi yang muncul ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu adalah dia orang yang jahat, dia orang nggak benar, dia bad people, dia wrong wrong person. Everything that is will you destroy and uncreate. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shock boys, prophets, basis creations and beyonds. Segala pemikiran, segala judgment kita tentang narsistik adalah orang yang memanipulasi, suka berbohong, membuat kita jadi nggak karu-karuan, membuat kita jadi orang yang disalahkan, membuat kita jadi korban. Everything that is will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shock boys, prophets, basis creations and beyonds. Teman-teman rasakan ya. Aku nggak tahu nih, ada beberapa teman yang mungkin nggak belum belum
kenal dari yang namanya Access Consciousness. Dan yang saya omongin tadi adalah tools untuk clearing, di mana pada saat saya menyatakan suatu tentang narcissist, emosi apa sih yang muncul dari teman-teman sekalian? Dan pada saat saya mengucapkan everything that is will you destroy and uncreate, maukah kalian menghancurkan dan membatalkan semua pemikiran itu? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 shop, boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Rasakan bagaimana seperti kayak ada yang luruh. Itu adalah secara energi, saya mengajak teman-teman untuk semua adjustment kita, semua pemikiran kita tentang narsistik, kita lepaskan sehingga kita punya sudut pandang yang netral terhadap narsistik. Tentang baik buruknya mereka, jahat atau baiknya mereka, benar salahnya mereka. Everything that is value, destroy, and create. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 shop, boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Narsistik juga orang yang sangat minim empati ya. Tentu saja orang-orang yang narsis ini adalah mungkin waktu mereka kecil juga hidup mereka keras. Mungkin mereka juga orang-orang yang waktu kecil itu tidak di-acknowledge oleh keluarganya. Mereka grown up dengan perasaan insecure. Mereka grown up dengan perasaan selalu dibanding-bandingkan. Mereka tumbuh besar dengan perasaan bahwa aku harus do good atau berbuat yang baik atau menyenangkan orang tuaku in order supaya aku dianggap atau dilihat. Sehingga mereka akan do everything, even itu kebohongan, supaya orang-orang di sekitarnya atau orang tuanya melihat dia atau memuji dia atau menganggap dia itu layak untuk dilihat. So everything di mana kita punya pengalaman seperti itu atau kita berada di lingkungan seperti itu sehingga kita punya judgment tertentu tetap tentang hal itu, will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 shop, boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Ciri-ciri lain, mereka juga bisa sangat abusive. Abusive itu tidak harus fisik, tapi bisa juga emosional atau wording ya. Wording itu maksudnya mereka bisa sangat abusive secara emosi. Sehingga kita pada saat berinteraksi dengan mereka tuh sangat merasa tidak berharga. Sangat merasa nobody, sangat kayak nggak ada harganya. Sehingga kita cenderung untuk meninggikan dia lebih dan lebih lagi. So everything that is, di mana kalian punya pengalaman terhadap orang-orang seperti itu. Dan kalian align and agree ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu. Sehingga kalian rela menyerahkan diri kalian atau rela untuk menuruti orang tersebut. Karena merasa bahwa itu yang benar. Everything that is will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short, boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Oke. Terus mereka ciri-ciri lain ya, mereka juga orang yang sangat reject accountability. Reject accountability itu adalah ya karena mereka pada dasarnya itu orang-orang yang insecure ya. Mereka itu sangat kosong inside. Mereka bukan orang-orang yang ya, mereka belajar untuk selalu menyenangkan orang lain adalah cara dalam menjalani hidup. Sehingga kalau orang tidak senang, mereka tuh merasa bahwa itu disaster ya, itu bahaya. Sehingga mereka rela untuk nggak punya kepribadian tuh gimana ya? Kayak mereka tuh nggak punya jati diri yang jelas. Jadi mereka itu dalam berinteraksi terhadap orang-orang, mereka selalu pakai topeng. Mereka selalu ketemu si A, gue harus kayak gini. Ketemu si B, gue harus kayak gini. Ketemu si C, gue beda lagi. Sehingga karena mereka harus menyenangkan semua orang. Mereka harus menyenangkan orang, bagian orang, in order untuk mereka disukai, dipuji, dihargai. Bukan karena mereka merasa kurang ya, tapi mereka belajar bahwa itulah cara yang benar dalam menjalani hidup. So everything that brings up, di mana kalian juga punya memori tentang hal-hal seperti itu dalam hidup kalian, atau berada di lingkungan seperti itu, will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, one pok, all 100 short, best prophets, basis, Christians, and beyonds. Mereka juga, ciri-ciri lain, mereka juga sangat gampang iri dengan keberhasilan orang lain karena mereka sangat terganggu jika ada orang yang lebih dari mereka.
Karena buat mereka, kalau ada orang yang lebih dari mereka, secara alam bawah sadar mereka langsung ingat kejadian di masa waktu kecil bahwa kalau aku tidak good enough, orang tua aku nggak akan lihat aku. Orang tua aku nggak akan menganggap aku baik. Orang tua aku nggak akan muja aku. Sehingga semua orang-orang yang lebih baik dari mereka, itu mereka ngerasa itu ancaman. Everything that brings up, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 chapters, prophets, basis, Christians, and beyond. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya tentang apa narsistik atau ada teman-teman yang punya pengalaman atau cerita tentang bagaimana kalian berinteraksi dengan mereka sehingga aku mungkin bisa bantu clearing. Tapi kalau enggak, aku akan terusin. Ada yang mau tanya? Hai Lydia. Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, aku mau langsung ya. Semua point of view kalian tentang narsisistik, tentang orang yang narsis itu toksik, tentang orang yang narsis itu adalah orang yang membahayakan hidup kita. Sehingga kita langsung punya judgment bahwa kita harus in alert mode. Alert mode tuh kayak bahaya nih. Gue harus perang. Gue harus survive. Gue akan mengactivate yang namanya survival mode aku. Everything that is value, destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short post, prophets, basis, creations, and beyonds. Segala sesuatu di mana kalian bertemu dengan orang-orang seperti itu, so kalian selalu menjudge bahwa mereka itu salah dan kalian benar, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short post, prophets, basis, creations, and beyonds. Saya ngomong begini tujuannya bukan untuk bilang bahwa mereka salah atau benar, tapi dengan kalian menetralkan pikiran kalian atau semua judgement kalian terhadap orang-orang seperti itu, kalian justru akan bisa melihat bagaimana mereka memanipulasi kalian, bagaimana situasi ini kondisinya seperti apa, situasinya bagaimana, sehingga kalian kayak bisa melihat dengan jelas what actually happening, apa sih yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau misalnya kita menjudge orang, baik buruk, jahat benar, jahat atau baik, benar atau salah, sering banget kita itu nggak bisa ngelihat what actually is. What actually is tuh ya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Kayak misalnya kalian ada orang dalam kantor deh ya. Saya di kantor, ada orang yang kerjaannya itu mengutilize kalian gitu. Mengutilize kalian, nyuruh-nyuruh terus, dan kalian juga kayak kalau nolak tuh nggak enak. Sehingga dia selalu nyaman untuk menyuruh-nyuruh kalian, dan kalian juga mengizinkan mereka untuk melakukan itu karena kalian punya filosofi hidup bahwa menolak orang itu artinya kejahatan. Sehingga can you imagine ini kayak apa ya? Kayak kalian nyiram bensin ya. Kalian memberikan izin untuk orang-orang seperti itu mengutilize kalian. Kalian punya filosofi tentang bahwa kalian harus membahagiakan semua orang. Kalian harus menyenangkan semua orang. Kalian harus say yes to everyone in order kalian selalu bisa disukai oleh sekitar kalian. Everything that brings up, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Siapa nih? Oke. Bagaimana jika orang narsistik itu adalah orang tua? Bagaimana dengan berdamai dengan kondisi ini? So everywhere di mana kita punya point of view bahwa untuk saying our boundaries atau batasan terhadap siapapun orang-orang itu, even orang tua itu adalah kesalahan. Semua pemikiran bahwa jika kita memilih diri kita itu artinya egois. Semua pemikiran bahwa jika kita tidak say yes to our parents itu adalah durhaka. Will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, pot and pok, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Aku mau bilang bahwa apapun yang menurut kalian itu membuat kalian sedih dan sakit dan hancur,
kalian mempunyai hak penuh untuk say it out loud. Untuk bilang bahwa ini tidak nyaman buat aku, ini tidak benar untuk aku akan memilih yang berbeda. So everywhere di mana kalian memilih diri kalian itu adalah suatu kesalahan, sehingga kalian menjudge diri kalian sendiri sebagai kesalahan, will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, bad and POC, all 100 short boys, prophets, basis Christians, and beyonds. Dan semua pemikiran bahwa semua anggota keluarga itu pasti tahu yang terbaik untuk kita, selalu memikirkan apa yang baik untuk kita, selalu peduli sama kita, selalu sayang sama kita. Will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, bad and POC, all 100 short boys, prophets, basis Christians, and beyonds. Di mana kita tidak mengaktifkan awareness dan consciousness kita akan apapun yang ada di sekeliling kita, terutama pada saat jika kita berhubungan dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita seperti keluarga, pasangan, teman terbaik, atau bos kita, dan kita punya pikiran bahwa mereka pasti nggak akan menjahati kita. Sehingga kita memilih untuk say yes all time. Selalu memilih untuk menuruti mereka sehingga mereka akan tetap baik sama kita karena kita takut tidak disukai oleh mereka, dijudge mereka. Everything that is will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, POC, all 100 short boys, prophets, basis Christians, and beyonds. Mau tanya, bagaimana jika kita tahu apakah diri kita sendiri memiliki NPD? Oke, sekarang aku tanya, truth, apakah kamu narsistik? Boleh cek nggak? Rasanya light atau heavy? Light atau heavy itu kayak rasa ya. Jadi pada saat aku nanya gini, truth, apakah kamu NPD? Apakah kamu narcissistic person? Yes or no? Mana yang lebih light? Yes, yes, yes. No, no, no. Everything that breaks up will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, POC, all 100 short boys, prophets, basis Christians, and beyonds. Pada saat aku bertanya seperti itu dan kalian merasakan lightness. Lightness tuh kayak rasa yang expand, rasa yang kayak lega, rasa yang kayak nyaman. Means pertanyaan itu artinya benar untuk kalian. Tapi pada saat aku bertanya begitu, kalian merasa heavy. Heavy tuh kayak ngerasa ada yang stuck, ada yang kayak apa ya, kayak body tuh ngejerit gitu. Itu enggak kayak gitu. Seberapa dari kita yang menolak awareness kita untuk bisa memahami light and heavy, sehingga kamu bisa memilih dirimu dengan awareness kamu, dengan consciousness-nya kamu. Everything doesn't allow you to be the energy, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, bad, POC, all 100 short boys, prophets, basis Christians, and beyonds. Bisa menjawab nggak ini? Siapa yang nanya nih ya? Desi Kusuma ya? Bisa menjawab nggak pertanyaan ini untuk bisa ngecek apakah kamu narsistik apa bukan? Halo Desi. Oke, nggak apa-apa, aku terusin ya. Tapi pokoknya itu adalah salah satu tools atau cara untuk kita tahu dari light heavy. Ya, Pandeli Diana. Saya seringnya saking merasa amazing sampai freeze setelah lewat baru sadar. Lah, kok saya terima aja digituin. Oke, seberapa banyak dari kita yang punya program untuk, aku balik lagi tadi aku udah clearing sih. Seberapa banyak dari kita yang punya program untuk selalu menyenangkan orang lain. Selalu punya yang namanya fifth element. Fifth element itu adalah kita selalu ingin menyelamatkan umat manusia. Kita selalu ingin membenarkan yang salah. Kita selalu ingin kita disukai dan kita takut banget kalau kita tidak disukai orang sehingga orang melihat kita tuh jahat. Everything that brings up will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, all 100 short boys, prophets, species, Christians, and beyonds. Berapa banyak dari kita yang mengizinkan orang-orang untuk membuat kamu kehilangan dirimu. Sampai kamu nggak bisa melihat what actually happening, apa sih yang terjadi gitu. Kamu nggak bisa melihat bagaimana mereka memanipulasi kamu.
membuat kata-kata yang bikin kamu merasa bersalah kalau kamu tidak fulfill atau memenuhi apa yang mereka inginkan. Kamu tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi sehingga kamu miss untuk melihat hal itu, miss untuk merasa bahwa itu adalah sesuatu yang kamu boleh loh untuk punya pilihan untuk tidak menuruti itu dan memilih dirimu. Everything that brings up, everything di mana memilih dirimu adalah selalu suatu kesalahan. Karena kamu selalu menomorduakan, menomortigakan, menomor seratuskan dirimu dan selalu mendahulukan orang lain sehingga kamu kehilangan dirimu. Will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, bottom pok, all 100 short best provides basic creations and beyonds. Gede ya. Oke. Siapa di antara kita yang punya pengalaman terhadap orang-orang yang seperti itu dan mereka kebetulan ada orang dekat. Orang dekat tuh means gini ya. Orang dekat atau keluarga atau apapun itu di mana kita menempatkan mereka sebagai center of our universe. Center of our universe tuh kayak aku bisa bilang ini kayak kemelekatan ya. Di mana kita membuat mereka adalah orang yang paling penting dalam hidup kita, jauh lebih penting dibanding diri kita sendiri. Sehingga apapun yang mereka minta kalian lakukan, kalian akan merasa salah jika kalian tidak lakukan. Atau kalian akan merasa itu adalah hal yang membahayakan jika kalian tidak menuruti apapun yang mereka minta dari diri kita. Everything that is will you destroy and great. Right and wrong, good and bad, all 100 short best prophets, basis questions and beyonds. Seberapa banyak dari kita yang memilih untuk tidak choose perceiving, knowing, being, and receiving sebagai orang yang punya awareness untuk bisa memahami situasi sehingga kita bisa lihat what actually is, apa yang benar-benar terjadi situasi ini. Sehingga kalian tidak kayak drowning di dalam situasi itu untuk selalu fulfill apapun yang mereka inginkan dari kita. Itu nggak cuma omongan, itu nggak cuma tindakan, kadang-kadang energi pun luar biasa. Orang-orang seperti itu energinya luar biasa untuk taking our energy. Apakah teman-teman paham ya terhadap hal ini ya? Aku nggak tahu deh. Kalau kalian suka merasa kayak berdampingan, misalnya bersebelahan sama orang yang orangnya tuh nggak ngomong sih, cuma dia nggak ngomong aja tuh kita kayak capek banget gitu loh. Nah itu ciri-ciri sih orang-orang yang energinya tuh memang menuntut untuk selalu taking our energy. Dan bayangkan orang-orang yang apa ya, yang paling sering menjudge dirinya sendiri dan hampir tidak pernah menjudge orang lain, itu biasanya adalah orang-orang yang energinya sangat dibutuhkan oleh orang-orang seperti ini, orang-orang narsistik. Orang-orang narsistik adalah orang yang sangat apa ya? Mereka tuh bisa dibilang tuh kayak rasa kosong ya di dalam ya. Karena apapun yang terjadi di masa lalu mereka deh, nggak cuma masa lalu mereka ya, itu bisa jadi dari past life-nya mereka juga ada sesuatu yang membuat mereka jadi orang-orang seperti itu. Sesuatu yang membuat mereka jadi orang-orang yang merasa insecure all times. Mereka sangat kosong di dalam sehingga mereka tuh butuh energi dari orang-orang yang very content with themselves. Orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sangat peduli terhadap orang lain, itu adalah makanan empuk mereka in terms of energy. Nggak cuma perilaku, nggak cuma eh, apa yang bisa kita berikan untuk mereka, tapi even energinya kamu itu nikmat banget buat mereka. Sehingga kalian akan sangat drain jika berdampingan dengan orang seperti itu. Everything that brings up, di mana kalian punya mekanisme untuk apa ya namanya nih? Ini kayak karena aku bilang bahwa narsistik tuh seperti bisa dibilang tuh kayak orang yang sakit ya. Dan seberapa banyak dari kita yang pada saat ketemu orang sakit kita tuh maunya nyembuhin mereka. Kita maunya nyembuhin mereka ya karena kita nggak punya duit buat buat ngajak mereka berobat ke psikiater atau psikolog.
Instead, kita memberikan energi apapun yang kita punya untuk membuat mereka menjadi lebih baik atau lebih nyaman. All the projection, all the automatic program, all the apa nih, segala sesuatu yang sudah berurat akar di dalam diri kita untuk selalu menyembuhkan orang yang kita lihat sakit. Sakit dalam tanda kutip ya. Sakit nggak harus sakit yang gimana banget. Tapi kayak dia kayak secara emosi itu kayak kurang. Secara emosi dia kering. Secara emosi mereka tidak konten. Sehingga kita giving our energy fully. Sampai kita melupakan bahwa kita pun juga butuh energi itu buat diri kita sendiri. Everything that is will you destroy and great. Right, wrong, good, bad, bad, book, all 100 sharp boys, prophets, basic Christians, and beyonds. Jadi, berurusan dengan orang-orang seperti ini, aku nggak tahu deh teman-teman apakah punya pengalaman yang benar-benar bikin kalian traumatized banget, bikin kalian hancur, bikin kalian sampai gila, sampai benar-benar broken parah, sampai kalian tuh kayak apa ya, depresi, yang lebih parah. Aku nggak tahu apakah ada teman-teman yang punya pengalaman ketemu dengan orang-orang seperti itu yang membuat kalian benar-benar sehancur itu. Boleh ya cerita, boleh sharing. Kalau bisa sharing, aku bisa kasih clearingnya. Tapi sebelum itu, sebelum kalian sharing tentang apapun yang kalian udah pernah alamin, sadari bahwa ketemu dengan orang-orang seperti itu bisa jadi juga ada kontribusi kesalahan kita yang lumayan besar. Bahwa kita kayak semua itu jahat sama gue. Semua orang-orang sekitarku tuh kayak utilize aku, bohong sama aku, jahatin aku, manfaatin aku, sehingga kita selalu punya yang namanya victim mentality. Semua dari diri kita yang merasa bahwa kok semua orang kok nggak ada yang mikirin aku ya? Kok semua orang kok jahat sama aku ya? Dan kita tidak pernah memilih untuk taking role dari hidup kita sendiri bahwa ini adalah kita yang memilih untuk taking control of our life instead of kita menyerah untuk menjadi victim. Untuk menjadi korban yang selalu dijahatin sama orang. Everything that is will you destroy and great. Right and wrong, good and bad, but block all 100 short burst prophets, basis Christians and beyonds. Sadari bahwa jika kita merasa bahwa setiap orang kok jahat ya sama gue. Universe apa sih yang kalian pilih di situ? Kehidupan seperti apa sih yang kita pilih di sini gitu loh. Untuk selalu, dengan kita punya judgment bahwa kita adalah selalu menjadi korban. Kita punya point of view bahwa gue tuh selalu deh ketemu orang jahat-jahat mulu sama gue. Itu kan jadi kayak point of view ya. Itu adalah sudut pandang di mana kita tuh orang baik dan orang tuh selalu jahat sama kita. Kalian merasa nggak pada saat kalian punya point of view seperti itu, kalian tanpa sadar meletakkan orang-orang yang punya kapabilitas atau punya kemampuan untuk memperlakukan kalian seperti itu tuh di atas kalian. Jadi tanpa sadar tuh kalian worship orang-orang seperti itu. Worship tuh apa ya? Kayak memuja atau melihat bahwa mereka tuh di atas kalian secara energi dibanding kalian sendiri. Dan pada saat kalian punya point of view seperti itu, kalian tuh kayak give up your power ya. Kalian kayak membiarkan mereka untuk ngacak-ngacak hidup kalian gitu. Dan pada saat kalian punya point of view yang berbeda bahwa, oh I have a choice untuk punya pilihan berbeda bahwa ini hidup aku. Ini adalah tubuhku, ini pikiranku, dan aku punya 100% hak mutlak untuk memilih siapa orang yang aku izinkan untuk membuat aku menderita, membuat aku bahagia, membuat aku nggak karu-karuan. So, semua point of view di mana selalu orang lain yang menentukan hal itu untuk hidup kita dan bukan diri kita sendiri. Will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, both and book, all another short boys, prophets, basis Christians and beyonds. Semua ketakutan kita yang muncul
bahwa orang-orang seperti itu jika tidak kita turutin atau kita dengerin atau kita ya penuhi semua keinginan mereka dan kita nggak pernah dengerin apakah itu menyakiti diri atau tidak, everything that is, di mana kamu tidak mau mendengarkan dirimu, tidak pernah mau memilih dirimu untuk menjalani hidupmu, will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyond. Dan di mana kita kalau berpikir pada saat ketemu dengan orang seperti itu, kamu langsung kayak punya POV, wah mati nih gue gak akan bisa debat sama dia. Pasti dia akan bikin segala sesuatu mess up buat hidup gue. Everything that is really destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyond. Sadari ya teman-teman bahwa pada saat kalian berpikir seperti itu, kalian menempatkan dia itu di atas diri kalian. Dia adalah orang yang berhak atau punya tombol untuk membuat hidup kalian gak karu-karuan. Dan pada saat kalian langsung uncreate and destroy semua pemikiran bahwa dia adalah orang yang A, B, C dengan semua judgment kalian, disitulah kalian mulai kayak step back atau mulai memilih untuk ini hidup saya yang menentukan kendali hidup saya akan seperti apa. Teman-teman paham nggak? Bisa follow saya nggak sampai sejauh ini? Karena berurusan dengan orang-orang seperti ini, aku bisa bilang 80% itu adalah kontribusi dari kita yang mengizinkan mereka untuk bikin kita menderita. Kita yang mengizinkan mereka untuk membuat situasi ini terjadi sehingga kita being utilized, kita dibohongin, kita dimanipulasi, kita dimanfaatin, kita di-abuse, kita diapain lagi tuh, segala macam deh. Sehingga kita yang membuat mereka kita yang membuat mereka kayak jadi keenakan gitu ya, untuk bikin kita merasa nggak nyaman, untuk bikin kita selalu di posisi yang aku tuh nggak suka melakukan ini, kok aku ngelakuin ini sih. Everything that brings up will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyond. Aku suka takut kalau pulang ke rumah atau ngasih sesuatu ke ortu nggak sesuai ekspektasi mereka. Oh wow. Seberapa banyak dari kita, jika pada saat kita memberikan sesuatu untuk orang lain, itu bukan berdasarkan ketulusan, tapi berdasarkan apakah hal itu diterima atau tidak oleh orang lain, sehingga kita membiarkan mereka untuk menjadi penentu keberhasilan atau kebahagiaan kita. Everything that is, will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyond. Teman-teman paham nggak ya pada saat saya ngomong seperti itu ya? Berapa banyak sih kita tuh kayak membiarkan orang lain untuk memvalidasi bahwa kita itu berhasil atau bahagia atau sukses atau benar atau salah. Saya sih selalu ngajakin teman-teman ya untuk yang memvalidasi tentang kesuksesan kita, kebahagiaan kita, benar salahnya kita itu adalah kita sendiri. Dan seberapa banyak dari teman-teman yang selalu give up yourself, kalian memilih untuk kehilangan diri kalian sendiri karena kalian selalu menyerahkan tombol kebahagiaan atau tombol kesuksesan benar salahnya kalian itu kepada orang lain dan bukan buat kalian sendiri. Everything that is will you destroy and create. Everything doesn't allow you to be the energy untuk selalu punya awareness dan consciousness terhadap apa yang penting buat kalian, apa yang benar untuk kalian, dan tidak mendengarkan orang lain dan tidak membiarkan orang lain untuk melakukan itu untuk kalian. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all 100 short burst prophets, basis, Christians, and beyond. Oke. Ketemu dengan orang-orang seperti ini,
pada saat kita memilih untuk marah, memilih untuk takut, memilih untuk benci, memilih untuk semua energi-energi yang aku bilang tuh energi rendah ya. Kita lebih memilih untuk responsif atau reaktif terhadap apapun yang mereka omongin ke kita. Misalnya, lu sih nggak ngerti banget, nggak paham banget sih, cuma begini doang. Itu kan sesuatu yang kayak nggak nyaman banget ya. Tapi seberapa banyak kita setiap berinteraksi dengan orang seperti itu, kita lebih memilih untuk hatred, membenci, atau kayak mengaktifkan reaksi, memberikan reaksi untuk marah, dan tidak memilih untuk having allowance. Having allowance tuh jadi gini ya. Having allowance sih bukan berarti kita tuh setuju ya dengan perilaku mereka ya. Having allowance tuh lebih ke semua point of view aku terhadap orang-orang seperti itu udah pasti jahat, udah pasti nggak bener, udah pasti bikin aku susah. Will you destroy and create? Jadi kalian itu lebih punya rasa netral terhadap mereka. Kalian tahu nggak kalau kalian itu lebih punya rasa netral terhadap orang-orang yang seperti itu? Kalian akan bisa melihat apa agenda mereka. Kalian akan bisa melihat bagaimana mereka itu ada niat untuk manipulasi kita. Mereka akan bisa melihat bagaimana mereka itu membohongi kita. Kita akan langsung bisa melihat, oh situasi ini bikin aku tuh diperlakukan ABC sesuai kemauan dia tuh. Kamu nggak akan bisa ngelihat hal-hal seperti itu when you have judgment untuk orang-orang seperti itu ya. Pada saat kamu kayak punya judgment, ini orang pasti nggak benar, ini orang pasti akan jahat sama gue, ini orang pasti akan bikin segala sesuatu berantakan. Itu kan judgment kita ke dia ya. Sehingga dengan kita punya judgment seperti itu, kita nggak akan bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Sehingga kita bisa berstrategi atau kita bisa kayak melindungi diri kita. Sehingga kita nggak bonyok berkelanjutan gitu loh. Everything that brings up value, destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom block, all 100 short burst prophets, basis Christians, and beyond. Apa nih? Oh, Eva. Kenapa kita harus dipertemukan orang seperti itu? Apa pelajaran yang Tuhan kasih? Apakah ini kayak self mirror ya, kayak kita berkaca terhadap apa yang kurang. Oke, sekarang teman-teman kalau ketemu orang-orang seperti itu rasanya seperti apa? Rasanya benci banget kah? Rasanya sebel banget kah? Marah banget kah? Emosi-emosi apa yang muncul pada saat kalian bertemu dengan orang seperti itu? Nah, sadari ya, kalau kalian masih punya rasa-rasa yang gitu ya, yang kayak keluarnya tuh emosi yang luar biasa, bikin marah, bikin sebel, bikin gak enak. Sadari bahwa bisa dibilang kalian memang belum selesai dengan orang-orang seperti itu. Dan pada saat kalian belum selesai dengan orang-orang seperti itu, Tuhan akan selalu nguji kalian untuk ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi pada saat kalian sudah ketemu orang-orang seperti itu, kalian udah santai, udah netral. Oh, ini orang narsis. Oh, ini orang toksik. Oh, ini orang begini. Oh, ini orang itu. Kalian udah relax aja. Nah, mudah-mudahan sih itu di titik itulah kalian kayak apa ya? Ujian kehidupan kalian untuk ketemu dengan orang-orang seperti itu selesai ya. Ya, makanya kalian amati aja apa sih yang terjadi pada saat emosi apa yang muncul pada saat kalian ketemu dengan orang-orang seperti itu. Itu apa yang terjadi kejadiannya atau eh, rasa marah apa yang muncul, rasa frustasi apa yang muncul. Amati emosi-emosi seperti itu. And all the distractor implant itu adalah rasa ya, emosi seperti marah, rasa bersalah, kebencian, anger, em, guilt, atau rasa malu, atau rasa gagal, atau rasa powerless ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu. Sehingga kalian tidak memilih kesadaran kalian, will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 short burst prophets, basis Christians, and beyond. Aku mungkin pernah uh, punya apa ya, punya cerita tentang betapa saya juga pernah sih
ketemu dengan orang-orang seperti ini yang bikin saya benar-benar sadar bahwa aku benar-benar nggak jadi diri aku sendiri. Aku benar-benar kehilangan diri aku sendiri. Padahal aku udah memberikan semua yang aku punya, termasuk energi dan diriku, untuk mendoakan dia, untuk berbuat baik untuk dia, never say no untuk dia, selalu say yes untuk dia. Kasarnya tuh kayak aku give myself untuk orang ini. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang membuat aku berada di situasi bahwa, oh, setelah semua yang aku lakukan, dia pun tidak pernah merasa bahwa aku orang yang penting di hidupnya. Dia tidak merasa bahwa aku orang yang layak diperjuangkan seperti aku memperjuangkan dia. Okay, everything that brings up, will you destroy and create, right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyond. Ya, ketemu dengan orang-orang seperti ini, sadari aja. Yaitu tadi kan, aku tadi bilang bahwa orang-orang seperti ini selalu punya topeng. Mereka selalu berinteraksi dengan si A, gue harus begini. Berinteraksi dengan B, gue harus begini. Dan dia kayak punya kecenderungan bahwa segala sesuatu tuh harus based on their agenda. Mereka selalu punya agenda untuk eh, apa ya, berinteraksi dengan setiap orang tuh kayak punya role-nya masing-masing, punya tugasnya masing-masing untuk membuat mereka menjadi superpower, mereka menjadi orang yang dipuja, mereka adalah orang yang hebat. Mereka selalu membutuhkan orang-orang seperti itu untuk membuat mereka merasa selalu hebat, nggak pernah salah, nggak pernah tuh yang namanya dalam kamus mereka tuh yang namanya vulnerable. Vulnerable tuh apa ya? Kayak, oh iya ya, aku salah ya. Oke, aku eh, mau make up ini deh. Aku mau mencoba lagi Lagi. in order sehingga segala sesuatu ini lebih baik atas hubungan aku sama dia. Tuh mereka nggak ada pemikiran seperti itu. Di kepala mereka tuh adalah apa fungsinya kamu buat gue? Apakah kamu sudah menjalani fungsi kamu untuk membuat aku merasa nyaman controlling kamu? Untuk semua agenda dan semua keinginan gue dalam menjalani hidup itu sesuai dan dideliver oleh kamu. Dan pada saat orang itu punya boundaries, pada saat orang itu say no, dia akan marah. Dia akan langsung gaslightnya keluar. Mereka akan memanipulasi kamu sehingga kamu balik lagi jadi kamu yang bisa dikontrol, bisa diatur, bisa di kayak boneka deh, digimanain aja mau. Everything that brings up will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 short boys, prophets, basis Christians, and beyond. Kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, sekarang saya lebih nggak peduli alias santai. Dulu terjadi 20 tahun pernikahan saya dengan mantan suami saya. Rasa marah, sedih, kecewa, dan lain-lain. Tapi seiring jalan waktu, semua perasaan negatif itu hilang. Oke, apakah semua perasaan itu hilang? Ini siapa ya? Wina. Wina, aku mau tanya. Apakah semua perasaan itu benar hilang atau kamu hanya avoid that feelings karena setiap kamu mengingat momen itu, kamu sakit? Kamu menghindari semua rasa-rasa yang membuat kamu mengingat hal tersebut. Sehingga kamu memilih mengubur dalam-dalam, tapi sebenarnya segala sesuatu itu masih jelas ada di dalam alam bawah sadar kamu. All the painful, all the trauma, all the emotions, segala perlakuan dan ingatan yang membuat kamu memilih untuk mute diri kamu, memilih untuk nggak pernah mengingat itu dan kamu nggak ngeberesin itu untuk diri kamu sehingga kamu benar-benar berdamai dengan energi itu. Everything that brings up will you destroy and pray. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 short burst prophets, basis questions and beyonds. Hello, Mami Ninta. Kamu nanya apa? Halo, Hello. aku off cam Hello. soalnya kameranya apa Ya, sinyalnya jelek. Ini beneran. ini ini ada Leoni dia katanya mau mau share something nih. Boleh Halo dong, Say. Heidi, Boleh apa dong. kabar? Halo, Leoni. Halo, Ninta. Apa kabar? Kangen banget dengan kalian. Iya, Ada cerita apa yang bisa di-share? iya nih, aku, pas dengar Mbak Heidi bahas ini, aku jadi pengen share dari kayak sudut pandang yang beda. Jadi kan Mhm, karena ya kita aware dengan energi NPD seperti apa, jadi mhm, kayak ketika
melihat orang yang seperti itu, kita langsung wah, wow. Jadi Apa kita emosi yang muncul? em, mungkin aku cerita Iya, sedikit ya tentang ya orang. boleh boleh. Ya, jadi ada orang yang bantu keuangan eh, Hmm, tante aku. Dia kan udah mm-mm, pensiun gitu ya. Jadi mm-mm, kayak elderly. Jadi yang secara mobilitas kayak pengertian kayak proses-proses perbankan gitu-gitu. Jadi kan dia nggak mm-mm, ngerti. Jadi itu mm-mm, diurusin sama satu orang ini gitu. mm-mm, Nah, jadi si orang ini tuh suka mem dia pintar kayak memanjakan tante aku gitu. mm-mm, Jadi dia itu kayak jadi tante aku tuh bisa trust sama dia ngurusin keuangannya segala macam. Cuman mm. sebenarnya dia menggelapkan uang pensiun dan tante aku. Ah, oke. Terus pas ketemu orangnya, jadi dia ngomong-ngomong ke sekeliling sekeliling tante aku tuh kalau misalnya kayak tante aku tuh udah mulai pelupa lah apa segala macam gitu. Hmm, Jadi kayak seolah-olah kalau misalnya dia kayak mau nipu omongan kayak tante aku nggak dipercaya gitu karena dia kan udah apa pelupa segala macam gitu. hmm, Terus hmm. sebenarnya yang aku dari dia adalah bagaimana dia willing melakukan itu supaya mendapat uang dan Iya. dan begitu dia kalau mulai ngomong-ngomong sesuatu dan yang aku perceive it's a lie itu aku Hmm. langsung kayak zone out gitu jadi nggak dengerin nggak benar-benar dengerin nggak ngeregister dia itu ngomong apa jadi kita jadi yang oh ya ini bohong ya kayak gitu 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 jadi bisa Hmm. benar-benar kerasa apa sih kayak energi di balik itu coba manipulasi atau menggiring Hmm. opini yang kayak gitu-gitu. I think kayaknya kamu udah pinter deh. Maksudnya gini, aku bisa bilang kamu uh, udah kemampuan kamu udah di atas rata-rata ya untuk menghadapi orang seperti ini ya. Sehingga you perceive lying. Kamu awareness kamu udah on bahwa karena kamu selalu melihat dia sebagai interesting point of view. Kamu detach uh, semua drama dan omongan dia untuk become your universe. Means artinya setiap cerita dia kamu nggak langsung droning, kamu nggak langsung align dan agree dengan dia, tapi kamu melihat, kamu kayak ada apa ya istilahnya nih, kayak kamu out of universe. Jadi kamu tuh ngamatin dia tuh objek yang menarik gitu loh, sehingga kamu selalu bisa tahu nih orang bohong apa enggak. Aku perceiving kok dia nggak ngomong seperti itu. Tapi yang aku concern sih, ya tante kamu sih, maksudnya kasihan ya, karena dia Iya. jadi korban banget gitu kan. Tapi ya nggak tahu deh. Dalam hal ini posisi kamu tuh bagaimana? Apakah kamu pengen bantuin tante kamu, atau Kalau kamu uh, pengen kalau gimana? sekarang sih memang jadinya ya ngebantu buat yang take take over keuangannya gitu. Hmm, ya itu tetap choice ya, karena Iya. segala sesuatu itu selalu choice. Tapi kalau kamu kan tadi bilang bahwa kamu amazed ketemu dengan orang seperti itu. Kok dia bisa ya santai banget bohong gitu kan? Kok dia Iya. bisa tega gitu kan melakukan seperti itu? Karena gini, Leonie, aku sih juga pernah ya ketemu, ya udah bukan pernah lagi, aku sering banget ketemu orang kayak begini. Orang kayak begini tuh kayak halu sih. Mereka tuh bener-bener eh, yang namanya kebohongan itu bisa jadi kebenaran buat mereka. Mereka tuh udah nggak ada tuh yang namanya tombol salah benar tuh nggak ada. Karena ada sesuatu, ya aku sih bisa bilang mungkin backgroundnya dia juga, I don't know ya, mungkin juga semengerikan itu sehingga dia akan lakukan apapun untuk dia menjalani hidup dengan baik. Dia akan lakukan apapun untuk dia diterima oleh orang. Dia akan lakukan apapun agar dia dilihat dan didengar dan dipuji sama orang. Ya bayangkan ya, kalian bisa bayangkan trauma atau peristiwa apa sih yang sudah membuat orang sehingga mematikan yang namanya empati gitu loh. Empati, rasa benar salah tuh kayak udah nggak ada gitu loh. Orang-orang seperti itu santai banget bohong. Orang-orang itu akan saying bahwa kebohongan mereka itu adalah kebenaran. Dan mereka never feeling guilty about it. Karena buat mereka eh, agendanya adalah
no matter what, gue harus reach my goal. Aku akan lakukan apapun. Even menjatuhkan orang lain pun akan aku lakukan. Ya mungkin kalian kalau aku ngomong begini, ngeri banget ya, emang ada ya orang kayak gitu? Ada. Ada. Dan orang-orang seperti itu yang bikin juga kita nggak karu-karuan. Orang-orang kayak gitu tuh kadang-kadang orang dekat kita loh. Kalau ketahuan dia orang yang siapa gitu ya, orang jauh gitu, oke lah ya, kita nggak heran. Tapi orang dekat, orang di mana itu tadi yang aku bilang, di mana kita memberikan hari-hari kita seumur umur, memberikan doa buat dia, memberikan energi kita untuk dia, never say no untuk dia, give us everything untuk dia. Tapi dia dengan enaknya, dengan santainya, ngefitnah kita, backstep kita, jahatin kita. So everything that is dimana kita kayak, ada ya orang kayak gitu. Kayak amazed gitu ya. Itu nggak pernah ada, itu cuma ada di sinetron, Will You Destroy and Create. Right, Wrong, Good, Bad, Bad, Pop, All 100 Short Bursts, Perfect Spaces, Christians, and Beyonds. Dengan kita punya apa yang namanya ya, kayak awareness bahwa orang-orang seperti itu bisa ada. Tapi kalian juga, dalam saat yang bersamaan kalian juga punya point of view bahwa kalian tidak menjudge orang seperti itu. Kalian akan bisa seperti Leoni untuk bisa melihat bahwa, oh nih orang nggak bener nih orang punya agenda nih orang bohong nih. So everywhere di mana kalian tidak memilih your awareness untuk connect dengan yang namanya awareness kalian. What ESCC? ESCC. Energy, Space, Consciousness, Magic, Miracles, Mysteries, Possibilities, Power, and Potency. Untuk kalian selalu memilih awareness kalian. Ketika kalian berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, everything doesn't allow you to be the energy, will you just run and create? Right, wrong, good, bad, bad, POC, all 100 short bursts, perfect, spaces, creations, and beyonds. Oke, saya balik lagi ke kolom chat ya. Oke, itu adalah papaku dan sekarang aku takut jangan-jangan aku mirip dia. Oke, kalau misalnya dalam keluarga itu di Access Consciousness itu ada tuh yang namanya biomimetic mimicry. Biomimetic mimicry itu adalah bagaimana kita kayak tanpa sadar mengcopy tingkah laku orang dekat kita sehingga kita pun menjadi seperti dia. Bukan karena kita tahu itu salah benar, tapi lebih ke bahwa itu sesuatu yang familiar untuk kita. Sehingga kita kayak merasa benar untuk melakukan sesuatu yang salah karena itu familiar. Apakah bisa dipahami? Everything that brings up will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, but all 100 short bursts, perfect, basis, Christians, and beyonds. Seberapa biomimetic mimicry yang kita jadikan itu menjadi realita kita. Padahal nih, misalnya ada orang ya, kita tuh gak suka banget sama dia karena dia tuh orangnya jahat banget, abusive banget, manipulatif banget. Tapi karena dia orang dekat dan kita selalu menjadi korban dimanipulasi sama dia, digaslight sama dia. Jadi kita kayak akrab dengan situasi itu. Sehingga pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan hal yang kita benci. Tanpa sadar kita melakukan hal itu karena apa? Karena itu terasa familiar untuk kita. Kita udah nggak connect lagi dengan awareness dan consciousness kita bahwa itu, is it really true for you when doing it gitu loh. Apakah itu benar dirimu pada saat kamu melakukan itu? Kamu udah nggak kayak gitu. Tapi program yang jalan adalah, aku melakukan itu karena itu dilakukan oleh mamaku atau papaku atau siapapun orang yang dekat dengan kita. Karena itu terasa familiar. Dan kita tidak melihat bahwa itu salah atau benar. Everything that brings up, all the biomimetic mimicry yang kita pakai, walaupun itu sesuatu yang salah dan bukan dirimu. Tapi karena itu tetap kita lakukan anyway, karena itu adalah yang terasa familiar untuk kita. Will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, but all 100 short bursts, perfect, spaces, creations, and beyonds. Aku juga bisa bilang, pada saat kita sangat amazed seperti yang Leoni tadi bilang, Leoni pasti akan ada di suatu kondisi bahwa, gila itu orang kok bisa ya tega kayak gitu, kok bisa santai banget bohong kayak begitu, kok bisa ngarang cerita kayak gitu, kok bisa, sehingga Leoni kayak
apa ya, kayak mencoba untuk memahami dia, apa ya yang ada di kepala dia, sehingga dia dengan santainya bohong kayak gitu, fitnah orang kayak gitu, memperdayakan kayak gitu, maling maling lagi apa? Kayak ngambil uang dengan santainya milik orang lain yang bukan hak dia. Sehingga tanpa sadar pada saat kita berada di situ seperti itu, kita tuh jadi kayak dia loh. Gak tahu deh, teman-teman ada nggak yang menjadi orang yang seperti itu? Pada saat kita begitu ingin tahunya tentang bagaimana orang itu berbuat jahat, and then kita jadi tanpa sadar kita jadi kayak dia. Everything that brings up will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom box, all 100 short post, prophets, basis, Christians, and beyond. Tapi pada saat kalian memikirkan hal itu, tapi kalian juga dengan awareness kalian, dengan consciousness kalian, kalian selalu melihat bahwa itu adalah interesting point of view. Interesting point of view itu jadinya kayak, itu objek yang menarik ya. Menarik ya ada orang yang dengan santai bohong. Menarik ya ada orang yang dengan santai ngambil hak orang lain. Sehingga kalian tidak, emosinya tidak, apa ya, tidak terhanyut untuk marah atau memberikan reaksi yang, lu jahat banget sih, atau kayak, nggak boleh kayak begitu, atau apa ya, kayak emosi, memberikan emosi yang mana membuat kita kehilangan awareness kita gitu loh. Kehilangan awareness karena kita lebih entertain our emotions, menyikapi orang itu daripada kita kayak punya awareness, ini apa sih? Ini situasi apa sih? Apa sih yang aku nggak bisa lihat di sini? Apa sih yang aku harus lakukan berbeda sehingga aku nggak ketemu orang-orang kayak gini di hidup gue? Gitu. Everything that brings up value is run and great. Right and wrong, good and bad, top and pop, all 100 sharp boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Hmm. Saya pernah berada dalam satu keluarga seperti itu dan sampai akhirnya bisa selesai dan terlepas dengan itu semua karena benar-benar sangat capek banget pikiran, hati, badan seluruhnya. Oke, ini yang bertanya adalah Pipit. Pada saat kita menjauh dari orang seperti itu, tapi kita punya energi yang belum selesai terhadap orang-orang seperti itu. Bisa jadi mungkin orang-orang itu nggak ada lagi dalam hidup kalian. Tapi orang-orang baru dengan energi yang sama akan muncul. Everything that brings up value is run and great. Right and wrong, good and bad, both book, all 100 chapters, boys, prophets, basis, Christians, and beyond. Di saat kita belum bisa berdamai dengan energi itu, di saat kita penuh kebencian dengan orang-orang yang seperti itu, Tuhan akan memberikan kalian ujian yang sama dengan casing yang berbeda. Sampai kalian benar-benar surrender. Sampai kalian benar-benar allowance. Sampai kalian benar-benar netral rasanya terhadap energi orang-orang seperti itu. Sehingga kalian memilih untuk take over your life. Untuk berada di lingkungan orang-orang yang berbeda. Dan energi apa sih yang kalian punya sehingga orang-orang seperti itu keep coming to your life. Kalau di akses kita nggak menganalisa ya, aku berperilaku seperti apa sih kok aku mengundang orang-orang kayak gitu terus dalam hidup gue gitu kan. Iya, kalau kalian menjadi orang yang terus seperti itu, menjadi orang yang selalu yes man, selalu apa namanya, mengizinkan orang untuk mengacak-ngacak hidup kalian, selalu merasa bahwa kalian takut kalau say no, kalian nggak disukain lagi, kalian nggak bisa fit in dengan lingkungan kalian. Selama kalian selalu punya pemikiran seperti itu, kalian akan selalu menghadapi orang-orang seperti itu seumur hidup kalian. Nggak harus keluarga kalian yang bikin kalian trauma, tapi teman lagi baru, partner bisnis mungkin. Itu semua akan selalu menjadi ujian kalian sampai kalian benar-benar netral dan allowance terhadap energi orang-orang yang seperti itu. What energy, space, consciousness, magic, miracles, mysteries, possibilities, power, and potency can you and your body be? Untuk menjadi out of control, out of definition, out of form, structure, significance, out of linearity, and out of concentricity. To have total ease dengan orang-orang yang seperti itu. Dengan orang-orang narsistik, dengan orang-orang yang merendahkan dirimu, yang disrespect kamu, yang mengecilkan kamu, menganggap kamu tidak ada.
menganggap kamu no one in this planet Earth. Everything doesn't allow you to be the energy, will you discern and create. Right and wrong, good and bad, pop, 100 shock, west, provide, species, creations, and beyond. Aku akan selalu ngajakin teman-teman untuk selalu netral dengan energi-energi orang seperti ini. Karena the more kalian netral, the more kalian selalu bisa connect dengan awareness kalian, dan kalian selalu tahu apa yang harus kalian lakukan in order untuk melindungi diri kalian, in order untuk melindungi kalian itu menjalani hidup dengan lebih nyaman. Dan gak ngerasa kayak dimanfaatin, atau dianggap gak ada disrespect, atau apa ya, nggak dihargain gitu. Oke, apalagi ya clearnya ya. Oke, semua power and potensi yang kalian hindari untuk di-acknowledge, sehingga kalian memilih untuk menjudge diri kalian pada saat kalian bertemu dengan orang-orang seperti ini. Pada saat awareness kamu bilang, gak usah turutin dia. Tapi kamu kemudian ada suara lain lagi yang, tapi kalau nggak turutin dia, nanti kamu jadi orang nggak baik dong, orang nggak bener dong. Padahal sebenarnya tadi itu adalah awareness-nya kamu untuk setting your boundaries. Everything dimana kamu tidak memilih dirimu untuk mendengarkan dirimu, untuk mendengarkan awareness kamu. Dan instead kamu menjudge diri kamu bahwa kamu salah, kamu jadi orang yang jahat, kamu orang yang melakukan hal yang nggak bener. Everything that is, dimana kalian selalu memilih menjadi orang-orang seperti itu dan tidak memilih diri kalian sendiri, will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, 100 short, both, prophets, basic questions, and beyond. Ini juga sama ya, kayak misalnya ada peristiwa, kalian misalnya jahatin orang nih sama orang-orang yang kayak begitu. Terus kemudian kalian jadi trauma gila-gilaan karena peristiwa itu. Karena mungkin abusive gila-gilaan juga, bisa physically, bisa emotionally. Dan kemudian pada saat kalian sudah melewati itu, kalian malah ketemu orang-orang yang, oh ya ampun, kamu kok bisa sih ngelewatin hal itu? Kalau gue mati sih, gue akan mungkin hidup kalau gue jadi lo, yang kayak gitu. So, kamu kayak keeping trauma itu lock dalam tubuh kamu gitu loh. Jadi segala sesuatu yang bikin kamu trauma karena kamu punya experience dengan orang-orang seperti itu. Dan pada saat kamu ketemu orang-orang yang juga kayak project itu apa ya? Memproyeksikan apa yang mereka merasakan. Sehingga kamu align dan agree dengan pikiran mereka untuk merasa seperti apa yang mereka bilang. Padahal kamu itu sebenarnya bisa untuk memilih untuk aku mau abort semua trauma aku mau mendismiss semua depresi aku akibat peristiwa tersebut dan menjadi orang yang baru dan tidak memelihara trauma aku dalam hidup aku untuk menentukan bagaimana future aku. Everything that is will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, 100 short, best, prophets, basic, Christians, and beyond. Seberapa banyak dari kita yang memberikan apapun, even yourself, untuk selalu diterima orang lain. Everything that is, will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, pot, 100 short, best, prophets, basic, Christians, and beyond. Semua yang namanya no choice universe. No choice universe itu apa ya? Kayak kamu tuh setiap bertemu dengan orang seperti itu kayak gak punya pilihan selain nurutin. Instead kamu sebenarnya kamu selalu punya pilihan. Aku selalu bilang, kita selalu punya pilihan untuk memilih apa yang benar buat kita. Taunya dari mana? Pakai light heavy. Kalau aku melakukan ini, is it going to be greater for my life? Kalau aku lakukan ini, apakah ini bikin hidup aku lebih bahagia? Dan pada saat kalian get a sense no, ya udah. Apapun yang membuat kalian tidak memilih diri kalian sendiri. Karena itu adalah kesalahan. Karena kalian lebih memilih untuk menjudge diri kalian daripada kalian mendengarkan
What's right for you? Apa yang benar tentang kamu? Everything that is, will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, book, all 100 short best prophets, basic Christians, and beyonds. Ya kan? Tahu adalah pilihan yang buruk, tapi nggak bisa menolak. Makanya tadi aku clearing kayak gitu. Dimana kita merasa bahwa kita nggak punya choice. Kita nggak punya pilihan. Selain kita say yes. Selain kita mengikuti apa yang dia suruh buat kita. Sehingga kita memilih dia untuk mengontrol hidup kita. Untuk suruh kita lakukan yang A atau B atau C. Dan bukan diri kita yang memilih untuk apa yang kita pikir benar untuk kita. Everything doesn't allow you to be the energy, value, strength, and great. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 short best prophets, basic Christians, and beyonds. All the platform tuh jadi gini. Platform tuh adalah bagaimana kamu pengen dilihat oleh orang lain. Bagaimana kamu, all the personality. Kamu punya point of view bahwa aku tuh orang baik. Aku tuh orang yang selalu nggak akan menjahati orang. Aku akan feeling bad kalau aku bikin orang lain marah. Semua platform, semua personality yang kamu bentuk untuk dirimu. Tapi kamu memilih untuk kehilangan dirimu. In order kamu menjaga personality dan platform yang kamu, image yang kamu ingin kamu bangun ya untuk orang lain. Jadi kamu menciptakan image ini karena kamu ingin dilihat seperti itu untuk orang lain. Tapi kamu melupakan bahwa kamu nggak nyaman pada saat kamu melakukan itu. Sehingga kamu rela untuk kehilangan dirimu in order terlihat baik untuk orang lain. Everything doesn't allow you to be the energy untuk memilih dirimu, untuk listen to your consciousness, untuk perceive, know, be, and receive your awareness. Will you discern and create? Right and wrong, good and bad, but all 100 short best prophets, basic creations, and beyonds. Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo dong. Satu lagi pertanyaan ya, sebelum aku tutup. Um, Apa yang bisa kita rubah di sini? Apa yang bisa aku rubah di diriku? Energi apa yang aku bisa rubah di diriku? Sehingga aku bisa menginvite atau mengundang orang-orang yang lebih berkontribusi untuk hidup aku dan bukan membuat hidupku lebih suffering atau menderita. Everything doesn't allow you to be the energy untuk inviting more kindness people, untuk mengundang orang-orang yang lebih sayang, untuk mengundang orang-orang yang lebih suportif, untuk mengundang orang-orang yang menghargai kamu dengan baik, no matter kamu sebiasa apapun kamu tuh selalu berharga. Walaupun kamu merasa kamu nggak punya achievement yang khusus dalam hidup. Walaupun kamu merasa kamu orang biasa. Aku apa sih? Aku kan orang kayak gini-gini aja hidup gue. So, dengan kamu merasa begitu, kamu merasa nggak merasa pantas untuk disayang sama orang. Nggak merasa pantas untuk dihargain sama orang. All the judgment, all the projection, expectation, and judgment that you are never good enough for yourself. Bahwa kamu adalah makhluk yang terbaik diciptakan Tuhan yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa ke dalam hidup ini, ke dalam planet bumi ini. Everything that doesn't allow you to be the energy will you destroy and create. Right and wrong, good and bad, bottom block, all 100 shop boys, prophets, basic creations, and beyonds. Aku suka sedih kenapa orang-orang sekelilingku suka salah paham akan sikap dan sifat aku. Contoh simpel kayak komunikasi. Aku tipe orang yang simpel apa adanya dan keras. Kadang aku komunikasi yang menurut aku biasa-biasa saja, tapi mereka menganggapnya keras. Gak bisa komunikasi. Komunikasi baik ke orang tua, ke orang ngomong kayak Oke.
Apakah, ini siapa sih? Sela Ayu Saida. Apakah pada saat kamu berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu, yang selalu kamu merasa kamu disalahpahami oleh mereka, itu karena kamu yang memang tanpa sadar menuntut mereka untuk mendengarkan diri kamu, karena mungkin kamu dari kecil itu grown up atau tumbuh bukan menjadi orang yang didengar atau dianggap, sehingga tanpa kamu sadar kamu memberikan energi yang tolong dengerin gue ya, atau energi yang intimidatif sehingga mengundang orang gak suka sama kamu tapi unconscious ya. Aku gak mau ngejudge kamu tapi ini yes or no. Tapi jika memang yes, so energi apa aku mungkin akan bisa kirim gini. Energi apa yang aku bisa rubah berbeda dalam diri aku? Energi apa yang aku bisa pilih berbeda dalam diriku? Sehingga pada saat aku berinteraksi dengan orang-orang di sekitarku, aku lebih bisa is terhadap mereka dan mereka juga is terhadap aku. Jadi saling memahami gitu ya. Kita nggak usah tahu aku mesti ngapain, aku mesti bersikap seperti apa ya sehingga mereka lebih santai sama aku, lebih nggak marah sama aku. Kamu cuma minta atau berdoa sama universe, sama Tuhan, aku mesti berubah seperti apa ya? Aku wonder tuh apa ya? Apa ya yang kira-kira aku bisa lakukan berbeda sehingga aku lebih berinteraksi dengan orang tuh lebih gampang. Orang juga nggak sepaneng pada saat ngobrol sama aku. Aku juga kayak merasa bahwa aku lebih bisa didengar oleh mereka. So everything that doesn't allow you to be the energy will be destroyed and create. Right and wrong, good and bad, bottom pop, all 100 short burst, prophets, basis creations, and beyond. Nah, ada juga skenario seperti ini. Pada saat kamu berinteraksi dengan orang dan orang itu langsung pandang pada saat kamu ngomong yang kata kamu biasa-biasa aja. Ya, coba kamu cek. Seberapa orang itu punya energi yang sangat minus terhadap dirinya. Energi itu gimana ya? Yaitu kayak si narsistik yang kayak dia nggak punya apa-apa dalam dirinya gitu. Dia nggak konten dengan dirinya. Dia malah disconnect dengan dirinya. Dia disconnect dengan tubuhnya. Sehingga dia tuh nggak punya jiwa gitu loh. Nggak punya jiwa, nggak punya apa ya yang namanya jadi manusia bahwa aku tuh begini, hidup aku tuh pengen kulakukan dengan cara begini, aku punya visi hidup begini, aku punya value seperti ini. Mereka tuh nggak punya kayak gitu. Dan pada saat kamu bertemu dengan orang-orang seperti itu, dan kamu kayak apa ya, kayak tegas dengan hidupmu, kamu kayak bahagia dengan hidupmu, kamu tahu apa yang kamu lakukan, itu mengintimidasi mereka sih. Berapa banyak dari kalian yang dengan ketulusan hati kalian, dengan sincernya kalian, dengan kebahagiaan kalian, dengan ketulusan hati kalian, dengan kebaikan kamu itu mengintimidasi orang lain karena mereka tuh nggak punya rasa-rasa seperti itu. Mereka tuh hidup dari rasa kompetisi, mereka hidup dari rasa iri dengki sama orang, mereka hidup dari rasa dibanding-bandingkan sama orang. Sehingga mereka nggak pernah bahagia. Dan energi bahagianya kamu, energi tulusnya kamu itu mengintimidasi mereka, bikin kamu nggak disukain sama mereka. Karena memang frekuensi kalian berbeda. Dan apakah jika kalian bertemu dengan orang-orang seperti itu, kalian memilih untuk align and agree atau entertain? Entertain itu apa ya? Kayak setuju dengan pikirannya dia. Sehingga kamu losing yourself. Again, everything that brings up, will you destroy and create? Right and wrong, good and bad, and all 100 short boys, prophets, basis, questions, and beyond. Kak, mungkinkah aku jadi orang seperti itu karena aku tumbuh bersama orang itu? Tadi aku juga jelaskan tentang biomimetic mimicry, di mana kita mengcopy orang terdekat kita, sifat-sifat dan behaviornya dia, serta nggak cuma sifat dan behavior ya, takdirnya mereka pun kita copy untuk jadi takdir kita. Itu ngeri banget sih. Tapi ya di Access Consciousness aku belajar bahwa pada saat kita punya point of view seperti itu akan benar-benar bisa jadi realita kamu sih. Sehingga kita pakai clearing statement, semua decision,
semua projection, semua ekspektasi, semua judgment yang kita punya tentang hidup seseorang dan bagaimana dia menjalani hidup, dan tanpa sadar kita jadikan itu menjadi realita hidup kita. Will you revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, denounce, resign, and create? Right, wrong, good, bad, bad, all 100 chapters, prophets, basis, questions, and beyond. Ya, kopi hidupnya juga benar, benar banget. Ya kalau di ilmu yang namanya family constellation, apa nih ya, trauma keluarga itu diwariskan. Tapi pada saat aku belajar family constellation tentang hal seperti itu terjadi, bahwa yang namanya kesedihan, takdir orang, takdir generations destiny, the generations trauma, itu juga bisa kita teruskan. Tapi pada saat kita punya consciousness yang baik, pada saat kita punya awareness yang baik untuk aku punya pilihan yang berbeda untuk menjalani hidupku yang berbeda. Dan pada saat itu terlihat familiar untuk diikuti, tapi dengan kita punya consciousness yang baik untuk punya pilihan bahwa aku nggak harus loh mengikuti apa yang menjadi trauma keluargaku, untuk mengikuti apa yang menjadi takdir keluargaku. Kayak misalnya nih, contoh ya, maaf kalau aku mungkin menyinggung teman-teman ya. Kayak misalnya bahwa kita punya point of view bahwa yang namanya selingkuh itu atau laki-laki yang suka main perempuan itu adalah hal yang wajar dalam keluarga. Dan pada saat kita mengcopy whatever belief-nya keluarga kita itu menjadi realita kita, akhirnya apa? Kita juga punya kehidupan juga, ya udah deh nggak apa-apa kalau misalnya suami aku selingkuh, ya udah deh nggak apa-apa kalau pacar aku selingkuh, soalnya semua keluarga aku juga ngalamin itu, soalnya semua keluarga aku juga bilang bahwa laki-laki emang suka selingkuh. Maaf ya yang cowok-cowok, ini soalnya ini stigma yang bisa terjadi di lingkungan sosial ya. Tapi pada saat kamu punya point of view bahwa oh ya terserah, biarkanlah itu jadi realita keluargaku, tapi aku tidak akan mengizinkan hidup aku seperti mereka. Aku tidak mau, aku punya kehidupan diselingkuhin, di cheating, being cheated, dibodohi, diduakan, dan memaklumi laki-laki untuk tidak setia. Hidup kamu berubah. Hidup kamu bisa dibilang itu kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya apa cycle breaker ya. Cycle breaker itu adalah cycle yang berulang dalam generations, over generations, dari ibu, nenek, eyang, kemudian sampai ke kita, sampai ke anak kita, sampai ke cucu kita. Itu merupakan cycle yang berulang, sehingga hal-hal yang tidak nyaman itu terus berulang sampai kamu memutuskan untuk say no. Aku mau menjalani hidupku berbeda. Karena ini adalah trauma keluargaku, ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, aku ingin menjalani hidup yang berbeda. Pada saat kalian mempunyai pemikiran seperti itu, otomatis hidup kalian akan berbeda terhadap dibandingkan dengan orang tua kalian, nenek kalian, moyang kalian. Karena kalian memilih untuk mempunyai pilihan berbeda sehingga hasilnya of course berbeda. Sehingga nasib kalian pun of course jadi berbeda. Everything that breaks up will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, pokok 100 chapters, prophets, basis, questions, and beyond. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Apa ada yang belum saya jawab nih pertanyaannya? Sorry ya, soalnya kayak banyak banget. Ada apa lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak saya tutup ya teman-teman. Thank you. Kalau emang nggak ada lagi, semoga sore ini bermanfaat buat teman-teman. Aku ngajakin bikin topik ini bukan mengajak teman-teman untuk membenci energi orang-orang yang seperti itu. Aku mengajak teman-teman untuk please yuk kita netral dengan semua rasa itu. Semua pengalaman kalian, semua trauma kalian bukanlah menjadi alasan untuk kita membenci energi-energi seperti itu. Karena the more kita membenci energi itu, the more Tuhan akan kasih ujian itu untuk hidup kita. Dan pada saat kita berdamai dengan energi-energi seperti itu, disitulah kalian itu menang untuk take over, mengambil kontrol dan kendali hidup kalian itu akan kalian jalani seperti apa.
Everything doesn't allow you to choose you, untuk memilih your awareness, untuk connect dengan tubuhmu, untuk connect dengan dirimu. Everything doesn't allow you to be the energy will you discern and create. Right and wrong, good and bad, block, all 100 chakras provides basic questions and beyond. Terima kasih ya teman-teman semuanya untuk sore ini. Terima kasih yang Makasih stay Mbak Edi. sampai sore ini. Sama-sama. Sampai Thank ketemu you, di Mbak. Zoom berikutnya. Kasih. Mudah-mudahan ada topik yang lebih seru lagi. Thank you semua teman-teman. Thank you, bye. Thank you. Bye-bye.